Jelajahi dunia mitos Zeus, dewa petir hebat dalam mitologi Yunani kuno. Tahukah kamu mengapa Zeus sering ikut campur tangan dalam kehidupan manusia? Mari kita eksplorasi alasan menarik di balik tindakan Zeus. Zeus, dewa petir dalam mitologi Yunani kuno, sering campur tangan dalam urusan manusia, baik untuk menjaga ketertiban alam atau untuk memberikan keadilan kepada ras manusia yang selalu bersalah. Dia sangat produktif sebagai bapak para dewa. Menurut beberapa catatan, bukan hanya nafsu yang mendorong Zeus untuk mengejar begitu banyak hubungan cinta, melainkan pengetahuan bahwa hubungan ini adalah satu-satunya cara untuk mengisi dunia fana dengan para pahlawan yang dibutuhkannya. Zeus merayu Alkmene karena dia ingin menghasilkan seorang putra, sehingga akhirnya lahir Hercules atau Heracles di mitologi Yunani kuno. Dalam salah satu mitos penting, Hercules bahkan menyelamatkan para dewa Olimpian dari kehancuran oleh para raksasa. Selain itu, Zeus juga menjaga ketertiban di dunia manusia dengan cara lain. Ketika Phaethon, putra Fana Helios, kehilangan kendali atas kereta matahari, Zeus yang menjatuhkan anak itu untuk mencegahnya menghanguskan bumi. Zeus juga dikenal sering menghukum kesalahan yang sangat besar, salah satunya ketika dia menyebabkan anak-anak Alkmeon tumbuh dewasa dalam sekejap sehingga mereka bisa membalas pembunuhan ayah mereka. Zeus adalah seorang perencana ulung. Salah satu julukan Homernya adalah Metita. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai penasihat yang bijaksana. Zeus bersusah payah untuk memastikan pemenuhan semua rencananya, memastikan bahwa kehendaknya terlaksana di dunia. Salah satu tradisi awal bahkan menyatakan bahwa seluruh perang Troya didalangi oleh Zeus sebagai solusi terhadap kelebihan populasi. Seiring berjalannya cerita, Gaia yang terbebani oleh perkembangan umat manusia mengeluhkan penderitaannya kepada Zeus. Kemudian, Zeus menanggapinya dengan mengatur peristiwa yang akan mengarah pada perang Troya. Perang ini merupakan sebuah konflik yang dia tahu akan memakan banyak korban jiwa, sehingga meringankan beban Gaia. Peristiwa Iliad memperlihatkan kemampuan Zeus sebagai perencana secara penuh. Ditetapkan pada tahun ke-9 Perang Troya, Achilles, pahlawan Yunani terhebat di Troy, mundur dari pertempuran setelah pertengkaran sengit dengan Agamemnon, pemimpin tentara Yunani. Tapi Achilles ingin memastikan orang-orang Yunani menderita karena menghinanya. Jadi dia meminta ibunya, Dewi Thetis, agar Zeus membalikkan keadaan perang demi kepentingan Trojan lawan Yunani. Thetis yang merasa kasihan kepada putranya menyampaikan permintaan ini kepada Zeus. Permintaan tersebut disetujui oleh Zeus. Sang dewa berjanji akan membiarkan Trojan memukul mundur orang-orang Yunani sampai harga diri Achilles disembuhkan. Sesuai dengan kata-katanya, Zeus memberikan kekuatan dan keberanian kepada Trojan. Dia bahkan melarang dewa lain untuk memberikan dukungan kepada kedua belah pihak agar rencananya dapat terlaksana. Dalam salah satu episode yang dikisahkan dalam Iliad, Hera akhirnya memutuskan untuk mengalihkan perhatian Zeus agar Poseidon dapat membantu Yunani melawan serangan gencar Trojan. Dia mengenakan pakaian terbaiknya untuk menginspirasi nafsu Zeus, bahkan meminjam korset menggoda dari Aphrodite, Dewi Cinta. Setelah mereka berdua berbaring bersama, dia menyuruh Hypnos, dewa tidur, membuat Zeus tertidur lelap. Rencananya berhasil, sampai Zeus dalam mitologi Yunani kuno terbangun dan mengetahui pengkhianatan Hera. Dewa itu menjadi marah, mengancam akan merantai Hera dan memaksa Poseidon untuk kembali menarik bantuannya. Zeus melanjutkan dukungan sementaranya terhadap Trojan, semua demi memenangkan Achilles. Namun bahkan raja para dewa pun harus menerima bahwa Troy ditakdirkan untuk dikalahkan. Akhirnya, ketika Hektor, pemimpin Trojan, membunuh sahabat Achilles, Patroclus, Achilles kembali berperang sehingga dia bisa membalas dendam. Pada saat itu, Zeus mengizinkan para dewa untuk campur tangan seperti sebelumnya. Achilles membunuh Hektor dan perang pun berlanjut. Meskipun Iliad berakhir dengan pemakaman Hektor, perang belum berakhir. Pada bulan-bulan berikutnya, Zeus terus memandu berbagai peristiwa seiring semakin banyaknya pahlawan dan pejuang yang bertempur dan mati. Akhirnya, pahlawan Yunani Odysseus merancang siasat cerdik kuda kayu atau kuda Troya yang memungkinkan orang-orang Yunani menyusup ke tembok Troy dan menjarah kota. Zeus sangat dihormati oleh orang Yunani.
Kuil-kuil indah untuk Zeus didirikan di seluruh dunia kuno sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Paling penting terletak di Athena, Akragas, dan Olympia. Kuil Zeus di Olympia sangat terkenal dengan patungnya dipahat dari emas dan gading oleh seniman Phidias dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Zeus juga memiliki kultus Panhellenik dan tempat perlindungan di Nemea. Lokasi ini merupakan tempat diadakan pesta olahraga Nemea yang diadakan pada zaman kuno. Selain itu, terdapat kuil Zeus di Dion, di lereng bawah gunung Olympus. Kuil pemujaan ini juga berpengaruh, terutama pada periode Helenistik. Pengorbanan hewan adalah salah satu landasan pemujaan Zeus. Di Olympia, bahkan ada altar yang didedikasikan untuk Zeus yang dibangun bukan dari batu, melainkan dari sisa-sisa hewan yang dibakar yang sebelumnya dikorbankan di sana. Ungkap dunia menarik Zeus dan mitologi Yunani. Tulis komentar jika kamu ingin menjelajahi lebih banyak cerita mitologi atau bagikan cerita mitologimu yang favorit. Jangan lupa like dan follow untuk lebih banyak keajaiban mitologi.